Seorang pemimpin harus mampu melakukan, memberikan arahan, implementasi, dan motivasi. Singkat kata adalah hanya ada 3 kehormatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang tidak dimiliki oleh orang lain selain pemimpin. Pertama adalah membuat keputusan. Yang kedua, setiap keputusan akan mengandung risiko. Oleh karena itu, pemimpin harus berani mengambil risiko, dan atas keputusan dan risiko tidak menjamin akan sukses absolut, maka seorang pemimpin harus mengambil tanggung jawab atas apa hasil keputusan kepemimpinannya. Jadi ada 3 aspek yang dimiliki oleh pemimpin, yaitu memiliki pada dirinya, mengetahui proses pengetahuan dan pengetahuan, serta melakukan hal-hal yang diperlukan agar organisasi itu mulai bergulir untuk melaksanakan tugasnya. Lanjut. Jabatan kita, bagaimana kita nanti akan sampai pada dunia yang demikian sudah menggunakan informasi elektronika, pengaruh terhadap para notaris. Saya bandingkan di sini itu dengan tulisan dari Alvin Toffler mengenai the third wave, dan ikatan notaris juga mengalami perubahan-perubahan itu. Kita tahu bahwa dunia ini atau setiap perubahan pergerakan itu adalah aspek dari esensialnya suatu kehidupan, namanya pantare. Gelombang pertama, ini Alvin Toffler itu menulis mengenai bidang perubahan dunia ekonomi. Nah, dunia pertama yang berubah yaitu waktu itu sudah berakhir revolusi pertanian. Seorang pemimpin harus mampu melakukan, memberikan arahan, implementasi, dan motivasi. Singkat kata adalah hanya ada 3 kehormatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang tidak dimiliki oleh orang lain selain pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu melakukan, memberikan arahan, implementasi, dan motivasi. Singkat kata adalah hanya ada 3 kehormatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang tidak dimiliki oleh orang lain selain pemimpin. Pertama adalah membuat keputusan. Yang kedua, setiap keputusan akan mengandung risiko. Oleh karena itu, pemimpin harus berani mengambil risiko, dan atas keputusan dan risiko. Pertama adalah membuat keputusan. Yang kedua, setiap keputusan akan mengandung risiko. Oleh karena itu, pemimpin harus berani mengambil risiko, dan atas keputusan dan risiko tidak menjamin akan sukses absolut, maka seorang pemimpin harus mengambil tanggung jawab atas apa hasil keputusan kepemimpinannya. Jadi ada 3 aspek yang dimiliki oleh pemimpin, yaitu memiliki tidak menjamin akan sukses absolut, maka seorang pemimpin harus mengambil tanggung jawab atas apa hasil keputusan kepemimpinannya. Jadi ada 3 aspek yang dimiliki oleh pemimpin, yaitu memiliki pada dirinya, mengetahui proses pengetahuan dan pengetahuan, serta melakukan hal-hal yang diperlukan agar organisasi itu mulai bergulir untuk melaksanakan tugasnya. Lanjut. Memiliki pada dirinya, mengetahui proses pengetahuan dan pengetahuan, serta melakukan hal-hal yang diperlukan agar organisasi itu mulai bergulir untuk melaksanakan tugasnya. Lanjut. Di dalam menjalankan jabatan itu harus kita mempunyai integritas untuk menunjukkan apa, yaitu martabat seseorang. Nah, ini juga sudah ada penelitian mengenai apakah mungkin kita meningkatkan integritas seseorang. Apakah bisa dengan memberikan kuliah di kelas untuk bisa menaikkan integritas seseorang. Nah, untuk hal ini ternyata sayang sekali yang telah dilakukan penelitian di negeri Belanda oleh para ahli di sana terhadap untuk meningkatkan integritas para notaris. Di sana tidak
mengatakan bahwa tidak mungkin. Integritas itu harus ada atau tidak ada di dalam diri saudara. Sehingga waktu saudara menjadi notaris harusnya sudah siap bahwa saudara harus mempunyai integritas yang tinggi. Oleh karena itu cara yang utama adalah yaitu melakukan pelatihan secara melalui penalaran, berargumentasi, mengenali kompleksitas masalah, meta argumentasi. Kenapa pertimbangan sampai saudara mengambil putusan untuk membuat akta? Kenapa saudara memutuskan untuk memasukkan syarat-syarat itu di dalam akta saudara? Nah inilah melatih. Nah ini akan termasuk nanti kepada kemampuan saudara, yaitu di dalam menguji integritas itu adalah bagaimana beberapa aspek yang perlu diketahui. Adalah pengujian seseorang sampai kepada putusannya diambil. Alasan apa yang dipertimbangkan untuk memakai norma yang akan digunakan di dalam aktanya. Notaris adalah ahli hukum yang diharapkan keahliannya membantu kliennya. Selain karena apa? Kalau kita memberikan atau membuat suatu akta yang baik, itu tidak hanya untuk para klien saudara, tetapi juga bagi akibatnya pihak ketiga. Tidak akan ada tuntutan dari pihak ketiga. Oleh karena itu dikatakan suatu dalil bahwa pengurusannya benar, niscaya membawa hasil yang benar buat semua pihak. Nah, selain itu juga kemampuan notaris mencari jalan keluar tatkala menyelesaikan masalah yang dihadapi klien dengan pengalaman dan cara berpikir yang kreatif. Memang saya lihat di dalam praktek kreatif, tapi kreatif harusnya benar. Jangan kreatif yang tidak benar. Harus pandai beradaptasi dengan dunia yang baru. Ya, nah dunia yang baru ini, skill ini harus saudara belajar, nggak ada jalan lain. Dan oleh karena itu tidak ada jalan lain, harus para notaris zaman sekarang itu harus up to date dan melakukan continuous education. Yang berikutnya, di bidang hukum perdata dikenal alat bukti berjenjang, yaitu paling tinggi adalah bukti tulisan 1866. Tulisannya dengan tulisan apa? Tulisan dalam bentuk akte otentik. Oleh karena itu oleh negara diperlukan untuk mengangkat pejabat umum yang namanya notaris. Kalau negara bisa mempunyai kaki, tangan, mata, hidung, telinga dan sebagainya, negara bisa membuatkan akta otentik bagi masyarakat yang membutuhkan. Tapi kan negara nggak bisa. Jadi sebetulnya negara itu mengangkat karena ada kewajibannya untuk melakukan hal itu. Kita juga banyak sekali sekarang peserta yang 6 hari, kalau kami dulu 8 bulan memang sangat berat, tapi waktu itu pindah ke Jakarta memang nggak terasa karena memang klien juga belum banyak, sehingga kami menerapkan yang 9 bulan. Tapi yang 6 bulan pun tidak ada masalah, namanya pemantapan nilai-nilai kebangsaan atau TAPLAI. Itu kalau sudah mengikuti itu ya terapkan di dalam kantor masing-masing, tunjukkan jiwa kepemimpinan kita masing-masing, dipertunjukkan akuntabilitas dan integritas kita masing-masing. Saya kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.